Kami akan percaya segala hal yang engkau sampaikan kepada kami. Maka setelah itu Rasulullah merasa tenang. Beliau pun menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan memerintahkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kembali lagi Abu Lahab. Dia yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, apalagi keburukan yang engkau buat kepada kami. Maka disitulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai terganggu. Baik Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid ibn al-Mughirah, kayaknya nggak ada yang tahu nama-nama tadi ya. Belum ada yang kenal ya. Kalau Abu Lahab pada tahu, baca surat Tabbat Yada Abi Lahab, pada hafal. Tapi kalau ditanya yang namanya Abu Jahal tahu apa kagak? Tahu Bu Abu Jahal? Tahu nggak sama Abu Jahal? Nggak ada yang tahu. Yang benar. Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, Walid ibn al-Mughirah. Mereka orang-orang pembesar Quraisy yang mengganggu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tetap bersabar. Rasulullah tetap menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Bahkan Rasulullah memberanikan diri solat daripada bifina'il Ka'bah atau di teras Ka'bah al-Musharrafah, walaupun banyaknya gangguan yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ketika Rasulullah sedang melaksanakan solat, Abu Jahal membuat daripada perlombaan. Barang siapa yang berani meletakkan kotoran unta di atas punggung Muhammad akan aku beri hadiah. Ini kurang ajar Abu Jahal ini. Dia berani. Akan tetapi banyak yang menolak. Banyak yang akan ada seseorang yang disebut di dalam kitab ini syaitan ini. Dia berani mengambil kotoran, letakkan di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam beberapa riwayat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha membersihkan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering Rasulullah mendapatkan gangguan. Pernah Rasulullah ketika sedang sujud diinjak oleh salah seorang kafir Quraisy. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendorong orang tersebut dan mengatakan, ataqtulu rajulan an yaqula rabbiyallah? Apakah kamu ingin membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Banyak yang enggak berani. Bahkan ketika Rasulullah selesai menyelesaikan salatnya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan Rasulullah mendoakan, Allahumma alika bi Abi Jahal wa bi Walid bin al-Mughirah wa bi Umayyah bin Khalaf, dan disebutkan beberapa nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Siapa yang diserahkan? Abu Jahal. Itu orang-orang yang jahat kepada Nabi dan para sahabat, diserahkan kepada Allah. Marahnya Rasul ketika diganggu, beliau tidak pernah merasa marah ketika dirinya diganggu. Tapi beliau akan merasa marah ketika agama Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan. Maka Rasulullah berdoa pun tidak mengatakan hancurkan, bunuh dan sebagainya. Rasulullah menyerahkan urusannya kepada Allah. Bahkan urusan Abu Jahal dan orang-orang yang jahat kepada Nabi dan para sahabat diserahkan kepada Allah. Ketika mereka mendengar doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya merasa takut. Semuanya merasa takut, bersiap-siap, khawatir akan tertimpa musibah yang besar karena mereka yakin apa yang diucapkan oleh Nabi bakal terjadi. Dan subhanallah, tidak ada seorang pun nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya mati dalam keadaan hina di dalam peperangan Badar. Ini adalah berkah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, dan hadirnya kita malam hari ini. Adanya majelis-majelis seperti ini adalah buah kita memetik daripada berkah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita makin menghidupkan sunnah Rasulullah. Agar kita menjaga solat. Rasulullah susah mau solat, kita diberikan kemudahan, kenapa kita malas solat? Justru seharusnya kita semangat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita.
menjauhi apa yang Allah larang kepada kita, karena kemuliaan seorang muslim adalah ketika taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah, ditambahkan dengan rasanya iman kita adalah dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.